Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Saya jangan dibunuh, Tuhan. Saya jangan dibunuh. Ampun. Pejamkanlah matamu supaya kau tidak bisa melihat mata pedang yang menebas lehermu. Tidak, jangan. Saya jangan dibunuh. Kurang ajar. Siapa berani main lempar batu sembunyi tangan? Rupanya ada di antara kalian yang masih penasaran ya? Ayo, tunjukkan mukamu. Jangan main lempar batu dari tempat yang gelap. Jadi tidak ada yang mau mengaku? Baik. Jangan salahkan aku kalau terpaksa kalian kubunuh semuanya. Kalian akan kubunuh. Dan tidak akan kusisakan segelintir pun. Sabar, Singanuwu. Sabar. Pasti kau yang telah melempar pedangku dengan batu, ha? Kau juga warga desa di sini? Bukan. Aku hanya singgah sebentar di desa Panitikan ini. Aku seorang pengembara yang tak punya tempat tinggal tetap, juga tak punya tujuan yang pasti. Siapa namamu? Rupanya Paman Singanuwu benar-benar sudah melupakan aku. Aku seperti pernah mengenal suaramu. Ya, benar Kakang. Aku juga pernah mengenal raut muka wajahnya, tapi sudah lama sekali. Baiklah. Aku akan coba mengingatkan. Mungkin Paman pernah mendengar nama Pangelet atau Kebo Prutung. Berdebah, setan alas. Kaukah itu Jayakusuma? Benar, Paman. Saya Jayakusuma. Akhirnya kita bertemu lagi, Jayakusuma. Sudah sejak lama aku mencarimu, tapi kau menghilang seperti demit. Dan sekarang pun kau tiba-tiba muncul seperti setan. Aku memang demit, Paman. Demit Jayakusuma. Setan Jayakusuma. Jayakusuma, jangan ikut campur urusanku ini. Pergilah. Sekarang aku tak punya urusan apa-apa denganmu. Ya, lebih baik kau segera pergi. Lebih cepat, lebih baik. Sayang sekali. Aku tak mungkin pergi dari desa ini sebelum Paman Singanuwu dan Bibi Sunti juga pergi. Apa maksudmu, Jayakusuma? Saya sudah terlanjur berada di tempat ini dan melihat peristiwa ini. Saya tidak bisa berpangku tangan sambil melihat Paman Singanuwu membunuh orang-orang tak berdosa. Mereka orang-orang desa ini sudah berani membunuh guruku. Dan karena itu, mereka harus memikul akibatnya. Jayakusuma, jangan kau membuat gara-gara lagi. Ingat, aku sudah memaafkanmu. Aku sudah melupakan peristiwa di perguruan Jabon Garut dulu. Kau pernah membunuh muridku yang bernama Celeng Goteng.
Dan aku sudah melupakan kesalahanmu yang besar itu. Tapi jangan lagi membuat perkara baru dengan Singanuwuk. Aku tak pernah membuat perkara dengan paman, juga dengan siapapun. Tapi aku juga tak bisa tinggal diam melihat paman berbuat semena-mena terhadap orang yang lemah. Setan belang! Jaya Kusuma, sekali lagi ku peringatkan, jangan kau berani turut campur urusanku. Pergilah! Paman, sekarang aku sudah kenyang pengalaman. Setelah ditempa penderitaan bertahun-tahun, aku semakin tahu bagaimana caranya menghadapi orang. Terlebih orang seperti paman ataupun Bibi Sunti. Kalau paman mau bertarung denganku, silahkan. Kau menantang aku, Jaya Kusuma? Sunti, tunggu apa lagi? Ayo kita sergap dia. Ayo kakak, orang itu telah membohongi aku. Siapa yang kau maksudkan? Orang asing itu. Dia ngaku tidak bisa berkelahi, tapi nyatanya dia begitu hebat. Lihat saja, gerakannya sangat cepat. Aku hampir tidak bisa melihatnya. Kau mau tahu siapa dia? Dengar baik-baik. Dia itulah yang bernama Pangeran Jayakusuma. Siapa? Pangeran Jayakusuma? Iya. Pangeran Jayakusuma? Gadis desa itu terngangah heran mendengar orang di sebelahnya menyebut Pangeran Jayakusuma. Dia sudah sejak lama mendengar nama yang kesohor itu. Juga dia mendengar kisah cintanya bersama Putri Retno Marlangen. Tapi dia sama sekali tidak menduga bahwa pemilik nama itu adalah orang yang belum lama diremehkannya. Pangeran Jayakusuma? Benar gak dia Pangeran Jayakusuma yang banyak diceritakan orang? Sementara itu, Pangeran Jayakusuma masih sibuk melayani serangan-serangan Singanuwuk dan Sunti. Kini mereka tidak lagi bermain dengan tangan kosong. Pangeran Jayakusuma dengan pedang pancakumaranya berusaha membendung gempuran pedang pendek Singanuwuk dan Sunti. Suatu ketika, Singanuwuk sedikit lengah. Kesempatan baik ini segera digunakan Pangeran Jayakusuma. Sambil melompat menghindari terkaman Sunti, Pangeran Jayakusuma mengarahkan mata pedang ke arah leher Singanuwuk. Kakang terluka. Ya, leherku terkena sabetan pedangnya, Sunti. Panas sekali rasanya. Kalau begitu, kita pergi saja, Kakang. Jayakusuma terlalu kuat untuk kita lawan berdua. Mari, Kakang, kita tinggalkan tempat ini. Terima kasih, Tuan. Tuan telah menyelamatkan desa kami. Sudahlah, lupakan itu. Sekarang paling tidak untuk beberapa waktu lamanya, kalian akan bisa hidup dengan aman. Ternyata Tuan hebat sekali. Permainan pedang Tuan sungguh luar biasa. Tuan telah membohongi aku, bukan? Tapi benarkah Tuan yang bernama Pangeran Jayakusuma, pewaris tahta Majapahit yang tersohor itu? Iya, aku Jayakusuma, tapi bukan pewaris tahta. Tapi mengapa Tuan membiarkan mereka pergi? Orang-orang seperti mereka seharusnya jangan dikasih ampun. Seharusnya Tuan membunuh mereka. Aku bukan seorang pembunuh, tapi urusanku dengan mereka memang belum kuanggap selesai. Kalian tenang-tenang saja di sini. Nah, aku pergi. Sekali lagi, terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tuan Pangeran, mengapa Tuan Pangeran tidak menginap saja di desa kami? Mengapa Tuan Pangeran buru-buru pergi? Jahanam si Jayakusuma, kemampuannya
sudah jauh melampaui kita. Dari mana dia memperoleh ilmu sehebat itu? Sudahlah, Kakang. Buat apa kita mencaci maki kekalahan kita sendiri? Jayakusuma memang lebih unggul. Kakang, darahmu mengucur deras sekali. Agaknya ada urat leherku yang terputus. Mari, Kakang. Mari ku bebat lukamu dengan sobekan kainku ini, supaya darah tidak terlalu banyak mengalir. Jangan terlalu keras, Sunti. Nanti aku tidak bisa bernapas. Kita harus segera sampai di rumah, Sunti. Tapi hujan masih deras sekali, Kakang. Biar saja seluruh air dari langit tumpah ke bumi. Tapi kita harus segera sampai di rumah. Kasihan anak kita menunggu terlalu lama. Sudah, Sunti. Sudah, Kakang. Lehernya jangan terlalu banyak bergerak dulu. Iya. Nanti ikatannya lepas lagi. Sudah. Ayo kita teruskan. Hati-hati, Kakang. Pangeran Jayakusuma. Hujan sudah reda. Apakah masih jauh, Sunti? Rumah kita apa masih jauh? Tidak terlalu jauh lagi, Kakang. Kenapa? Kakang sudah tidak kuat melangkah lagi? Kepalaku pusing dan pandangan mataku mulai kabur. Kalau begitu, mari ku gendong, Kakang. Mari ku gendong di belakang supaya kita cepat sampai. Tidak, aku masih bisa berjalan sendiri. Ayo. Tapak kaki itu hilang sampai di sini. Juga tak kulihat lagi ceceran darahnya. Kemana harus kulacak tempat persembunyian mereka? Mungkin jejak kaki dan ceceran darah itu hilang terguyur air hujan. Kulihat ada nyala kecil di kejauhan sana. Seperti nyala pelita diterpa angin. Baiklah, akan kulihat. Ayah, kenapa, Bu? Ayah, kenapa? Shh, diam, jangan ribut. Jangan membuat ibu gugup. Leher ayah kenapa? Kok banyak darahnya? Ayahmu terluka, Nak. Terluka? Siapa yang melukai ayah? Siapa, Bu? Apakah orang itu musuh ayah? Apakah ayah baru saja berkelahi dengan orang, Bu? Anakku, mana anakku? Ayah mencari aku. Ini aku di sini, ayah. Aku duduk di sampingmu. Anakku. Kakang. Aku tidak kuat lagi. Selamat tinggal, anakku. Jangan begitu, Kakang. Kasihan anakmu. Kasihan anak kita. Kakang. Ayah. Luka di leher Singa Nuwuk cukup parah. Maka setelah berpamitan pada anak dan istrinya, laki-laki bekas orang kepercayaan Rangga Permana itu pun menghembuskan napas yang terakhir. Dia mati di pangkuan istri dan ditunggui oleh anak laki-lakinya yang paling dicintainya. Ayah kenapa, Bu? Mengapa ayah diam saja? Ayah. Sudahlah, anakku. Ayahmu sudah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tak perlu kau tangisi lagi. Oh, ayah. Jadi ayahku sudah mati, Bu. Ayah sudah mati. Ya, anakku. Ayahmu sudah mati. Oh, tidak. Ayah tidak mati, Bu. Ayah tidak mati. Jangan mati, ayah. Jangan mati. Kalau ayah mati,
Aku tidak punya ayah lagi. Oh ayah, jangan mati ayah. Sudahlah, jangan membuat hati ibumu bertambah sedih. Tapi, mengapa ayah mati, Bu? Mengapa ayahku mati? Ayahmu mati karena dibunuh orang, anakku. Ayah dibunuh orang. Ditusuk lehernya dengan pisau hingga berdarah-darah. Oh, kejam sekali orang itu. Kejam sekali. Ayahku hanya satu. Tapi dia sampai hati membunuhnya. Siapa, Bu? Siapa nama orang yang telah membunuh ayahku? Tak ada perlunya kau tahu namanya, anakku. Dia orang sakti. Dia sakti tapi kejam. Kalau begitu, orang itu harus kubunuh. Dia sudah membunuh ayahku. Maka dia harus kubunuh. Shh, dengar baik-baik. Pasang kupingmu. Ada apa, Bu? Ada orang menuju ke rumah kita ini. Kutemukan jejak-jejak lagi. Juga tetesan-tetesan darah di dekat pintu. Pasti rumah ini tempat kediaman Paman Singanuwuk dan istrinya Sunti. Oh, tapi mengesepi. Aku harus berhati-hati. Orang-orang seperti mereka tidak segan-segan melakukan kecurangan. Paman? Paman Singanuwuk. Ini, aku yang datang. Aku ingin menjadi tamu Paman malam ini. Boleh kan? Tak ada jawaban. Pasti mereka bermaksud menjebak aku. Paman, jadilah tuan rumah yang baik. Ini ada seorang tamu untukmu. Aku memang tidak membawa sesuatu, tapi aku pun tamu yang ingin disambut dengan hangat. Paman, kalau Paman tidak juga sudi membukakan pintu untukku, maka pintu inilah yang akan menjadi korban. Agaknya memang aku harus mendobrak pintu ini. Oh. Masuklah, Jayakusuma. Masuk dan lihatlah. Kau telah membunuhnya. Setelah sekian lama, akhirnya kau berhasil membunuhnya. Kau telah membunuh suamiku dan juga ayah dari anakku. Kau sekarang merasa puas, bukan? Oh. Apakah lukanya begitu parah? Bukan parah lagi. Dia mati. Bu, diakah orang yang telah membunuh ayahku? Iya, dialah orang yang telah membunuh ayahmu. Kau pembunuh. Kau pembunuh kejam. Kau bunuh ayahku. Kau bunuh ayahku. Sudahlah anakku. Tidak, Bu. Tidak. Dia harus kubunuh. Dia harus kubunuh. Aku tidak takut. Walaupun dia pandai bermain pedang. Aku tidak takut. Lepaskan, Bu. Lepaskan. Anakku, diam. Kau mau diam atau tidak? Diam, kataku. Dia sudah membunuh ayahku. Dia orang kejam. Ayahku orang baik. Tapi, mengapa dia membunuh ayahku? Betapa hancur hati Pangeran Jayakusuma mendengar tangisan bocah itu. Hatinya bagaikan teriris pedih. Dia kemudian teringat masa kecilnya sendiri. Kasihan bocah itu. Dia pasti akan menderita karena ditinggal mati ayahnya. Sekalipun jahat, kehadiran seorang ayah akan tetap mempunyai arti yang sangat penting di dalam diri setiap bocah. Oh, aku telah berdosa besar. Aku merasa berdosa sekali. Mengapa kau masih duduk di depan pintu itu? Aku menyesal sekali. Apa? Menyesal? Menyesal karena kematian suamiku? Bukankah kau justru merasa bangga? Aku menyesal karena telah membuat anakmu menderita.
Omong kosong. Lebih baik kau segera pergi. Tidak. Aku tidak akan pergi. Tidak akan pergi? Aku akan tetap di sini. Aku tidak akan pergi melanjutkan perjalananku sebelum kalian mengampuni kesalahanku. Kau tidak akan kuampuni. Demikian pula anakku tidak akan pernah mengampuni pembunuh ayahnya. Pangeran Jayakusuma. Ayo, angkat tanahnya ke samping. Jangan sampai tumpah lagi ke bawah. Ayah akan ditanam di sini, Bu. Iya, ayahmu kita kubur di sini, di dekat rumah kita, supaya mudah kita merawat makamnya. Oh ya, kau tidak melihat orang itu? Tadi kulihat dia membetulkan pintu rumah kita yang rusak, Bu. Setelah itu, entahlah, mungkin dia sudah pergi. Dia katakan tidak mau pergi sebelum kita mengampuni kesalahannya. Oh, lihat, Bu, dia kemari. Mau apa kau kemari, Jayakusuma? Apakah jenazah Paman Singanewuk akan dikuburkan di sini? Bukan urusanmu. Sana pergi. Biarlah aku yang menggali tanahnya. Tidak. Kami tidak membutuhkan bantuanmu. Kami bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ibu sudah mengusirmu. Mengapa kau tidak mau pergi juga? Dia memang orang sinting. Jangan hiraukan dia, anakku. Ayo, kita teruskan lagi. Bibi Sunti, berilah aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku sangat menyesal. Menyesal sekali. Mari, biarlah aku yang menggali tanah untuk mengubur jenazah Paman Singanewuk. Benar kau mau mengerjakannya? Dengan senang hati, Bi. Aku akan menggali sebaik-baiknya. Dan aku akan membaringkan tubuh Paman Singanewuk sebaik-baiknya. Ini, kerjakan. Gali sampai sedalam 2 batang tombak. Tapi ingat, jangan kau mengira bahwa dengan menggali tanah itu, kami akan mengampunimu. Ayo anakku, kita tinggalkan dia. Dan awas, jangan sekali-sekali kau mendekatinya. Dia jahat. Dia telah membunuh ayahmu. Mengapa aku sampai membunuh Paman Singanewuk? Mengapa aku sampai merenggut kebahagiaan seorang bocah? Dia masih terlalu kecil. Dia belum tahu apa-apa. Dia hanya menjadi korban perbuatan orang-orang tua. Aku harus mendapatkan pengampunan mereka. Aku berjanji tidak akan meneruskan perjalananku sebelum mendapatkan pengampunan mereka. Sudah 3 hari Pangeran Jayakusuma tinggal di rumah Singanewuk. Kadangkala dia membantu membelah kayu bakar atau mencari daging rusa di hutan. Tapi Sunti dan anaknya masih tetap tidak mau mengampuninya. Mereka tidak memperbolehkan Pangeran Jayakusuma memasuki rumah mereka. Dinginnya udara di luar. Tapi tentu terasa lebih dingin bagi mereka yang baru saja kehilangan orang yang paling mereka cintai. Dadaku mendadak sering terasa sesak. Jangan-jangan lukaku kambuh lagi. Orang itu masih juga belum tidur, Bu. Masih kedengaran batuknya. Biar saja dia mampus di luar sana. Dia sudah membuat kita menderita. Dan sekarang, biar dia merasakan sebagian dari penderitaan kita. Ibu, tidak kasihan melihat dia tidur di luar begitu? Mengapa tidak kita biarkan masuk saja, Bu? Anakku, apa kau mau tidur satu rumah dengan pembunuh ayahmu? Kau mau tidur satu rumah dengan pembunuh ayahmu itu? Tidak, Bu. Tidak. Biar dia di luar saja. Hup, hup, ya.
Bagus. Bagus sekali. Gerakanmu sangat lincah. Agaknya kau sudah sering berlatih bermain pedang. Tapi lihat, begini seharusnya memegang pedang yang benar. Dan beginilah letak kaki yang benar. Jangan begini, tapi begini. Nah, coba sekali lagi. Kau mau mencobanya sekali lagi? Mau? Bagaimana tadi? Begini? Iya, benar. Nah, cobalah. Kau mau melihatnya? Iya, aku mau melihatnya. Cobalah. Jangan lupa gerakan kakimu ya. Hup, ya, hup, hup, ya. Bagus. Bagus sekali. Tapi kalau kau tidak ragu-ragu, tidak canggung, tentu permainanmu akan jauh lebih bagus lagi. Aku akan mencobanya lagi. Lihatlah. Hup, ya, hup, hup, Ibu, aku sudah membunuhnya, Bu. Aku sudah membunuh orang itu. Lihat, dia jatuh. Dia berdarah, Bu. Ibu, aku sudah membunuhnya. Aku menusuknya dengan pedang kayu buk ini, Bu. Duduklah. Aku akan membebat lukamu. Maafkan kesalahan anakku. Apa kau tidak bisa duduk sebentar, Jayakusuma? Aku merasa dingin sekali. Duduklah sebentar. Aku akan membebat lukamu. Kalau tidak, bisa bernanah. Tidak usah. Nanti anakmu marah. Anakku sudah tidur. Dia sudah kumarahi. Dia tidak boleh melakukannya. Dia benar. Dia masih kecil. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.